Video ini tidak bertujuan untuk menyulitkan pihak manapun. Video ini bertujuan untuk mengedukasi, membukakan mata kalian bagaimana kondisi yang ada di lapangan tentang persatuan, terutama ikan predator. Jangan ada yang tersinggung. Kalau Anda tersinggung, berarti Anda berasa. Semoga wawasan kalian lebih terbuka dan intinya ini hiburan aja. Saya Nela Badut! Audrey King of the Jungle, akhirnya rakyat Indonesia pecinta hewannya menang. Waduh. Nyoman Sukena akhirnya dituntut bebas bersyarat oleh jaksa penuntut umum, ya kan? Berhasil kita, ya kan? Orang yang ngerawat hewan itu, walaupun dia salah, sebenarnya tuh kalau dihukum berat melebihi koruptor tuh salah, ya kan? Bener nggak? Dikasih denda sama maling, ya kan? Sama pembunuh, sama pencuri. Apalagi pencuri uang rakyat. Hanya denda 5.000. Waduh. Siapa tuh? Akhirnya tapi Nyoman Sukena itu merawat landak Jawa ya. Satwa dilindungi, milik Indonesia, aset negara. Tapi kan dia berhasil mengembangbiakan. Makanya dia divonis bebas. Ini bukan berarti kalian bisa pelihara juga. Takutnya ntar kan kalian kasus. Ini menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan memiliki niat jahat atau mens area. Memiliki memelihara satwa dilindungi berupa 4 landak Jawa. Jadi nggak terdapat niat buruk, makanya dibebaskan. Bagus, salut terhadap jaksa penuntut umum dan hakimnya ya. Oke. Tapi masih ada satu PR kita nih. Berita terbaru lagi. Ini baru sehari 2 hari yang lalu nih. Ini malah udah dapat jatuh hukuman. Ada orang pelihara ikan predator. Pelihara aligator gar ya. Kena hukuman 5 bulan penjara. Dendanya berapa gue juga kurang tahu nih. Coba kita nonton dulu ya. Kita baca dulu deh profilnya. Piono, kakek berusia 61 tahun ya. Kasihan banget udah kakek-kakek. Udah tua ya. Terus dari Malang, punya cucu. Divonis 5 bulan karena memelihara aligator gar. Bapak Piono ini menangis saat vonis dibacakan di Pengadilan Negeri Malang kelas 1A Kota Malang pada Senin. Ya, ini hari Senin kemarin. Tak hanya Piono, anggota keluarga dan cucunya ada 3 datang ke ruang sidang. Jadi Piono atau Piono ini ya, Piono apa Priono ya? Piono. Piono betul ya. Beliau mengatakan dia merasa sebagai penjahat besar. Padahal dia nggak merugikan siapapun saat memelihara ikan tersebut. Ikan apa sih? Ikan aligator spatula ya. Ini ikan aligator gar. Saya ini orang bodoh, nggak tahu apa-apa. Saya sudah berusaha buat baik. Saya hanya piara ikan tapi di penjara. Ini saya sudah seperti penjahat. Ini orang Indonesia nih tahu nggak sih aligator gar itu apa? Awam kayaknya nggak tahu. Dia nggak tahu ya? Awam nggak tahu. Pikirin buaya kali. Aligator. Aligator gar atau ikan spatula sebutnya, aligator spatula. Ini tuh ikan itu asalnya dari Amerika Selatan sebenarnya. Tapi ada di Indonesia ini udah lama nih, dari tahun berapa nih? 1900-an udah masuk sini, Bos. Ikan ini udah dibudidayakan banyak sekali yang bertelur kawin itu di mana-mana. Seluruh Indonesia, Bos. Salah nggak? Ya salah yang masukin pertama, kenapa ada di Indo ya? Kenapa bisa ada di sini? Sekarang udah beranak pinak nih hari nih, ikannya udah banyak. Terbitlah ada peraturan memang ikan ini dilarang gitu. Tapi dilarang juga masih ada importir yang masukin. Bener. Kok bisa masuk gitu kan? Pertanyaan gue itu. Tapi oke lah, kita nggak ngomongin yang importir lah ya. Kita ngomongin si Pak Piono ini. Pak Piono ini tuh piara ikan ini udah 18 tahun. Ikan ini 18 tahun ada di Republik Indonesia, bukan di Brazil nih.
bukan dibawa dari sono masuk sini udah gede. Dia mungkin dari kecil tuh belinya di pasar. Bener nggak sih? Nih ada nih. Ikan ini dibeli di pasar burung, Splendid. Bahkan ada di pasar burung tuh. Berarti kan ikan ini common banget. Ikan ini terkenal banget. Ntar gue akan kasih tahu kalian ikan-ikan terkenal yang sebenarnya dilarang dipelihara ya. Anda pasti kaget. Jangan-jangan ini ada di kolam dan akuarium rumah kalian. Gue kasih tahu lu kaget pasti anjir. Tunggu. Anda semua terancam masuk bui. Gue kasih tahu. Makanya ini kita harus bersatu padu untuk sebenarnya belain si kakek Piono ini gitu loh. Walaupun salah tapi ini aturannya yang menurut gue rada-rada gimana gitu. Gue gak bilang salah ya, tapi gimana gitu. Harus direvisi menurut gue. Jadi dibeli itu tahun 2006. Harganya ceban per ekor, wajar. Itu termasuk mahal bahkan ya, mungkin zaman dulu ya. Dari 2006 dipelihara 16 tahun. Aturannya tuh baru ada tahun 2020. Dan ikan ini sampai hari ini dijual di pasaran bebas. Mungkin orang awam nggak percaya. Anda boleh datang ke pasar P, ke pasar ikan C, J. Gue nggak mau sebut sih. Mungkin boleh datang ke showroom ikan. Ya gimana? Karena emang di mana-mana anjir. Bahkan nih kalau sekarang nih lagi hype loh. Ada yang warnanya marble, ada yang warnanya albino, ada yang warnanya platinum, Snow White. Anjir. Gua sih nggak punya ya. Kalau gua nggak punya sekarang. Tapi gua pernah punya dulu. Dan itu belinya dari toko akuarium terdekat. Anjing. Kenapa? Gua nggak mau nyepuin mereka, tapi emang dikontenin kok itu kelihatan. Bahkan sahabat gua anjing lah. Di Megatengnya banyak gede-gede. Sumpah. Importir yang depannya J. Buset, punya kolam banyak banget itu isinya. Serius. Aduh, ini kayak yang nangkep nih kayak nggak main ikan, lo ngerti gak sih? Iya. Dia kayak bukan di dunia ini. Nah, ini dunia gua dari kecil, Bos. Gimana jelasinnya? Jadi mau tertawa kita nih pelihara. Ngeliat orang pelihara ginian ketangkep mah ya. Ya kayak gini lah, kayak orang tuh naik motor di dalam komplek gak pakai helm. Ternyata dihukum gitu, kena tilang dan harus persidangan, ternyata dia dipenjara 5 bulan gitu kan lucu ya. Padahal cuma nggak naik motor pakai helm. Padahal kan bisa. Saya lagi buru-buru banget. Maksudnya bisa begitu kan? Iya, maksudnya kenapa nggak gitu sih? Iya bener nggak? Gapit aja ya Pak, sebungkus. Lu yang ngomong. Murah banget, emang segitu murahnya? Enggak lah. Jadi ini yang salah nih. Tak ada sosialisasi. Jadi, ini di Malang. Petugas kepolisian taunya dari warga. Oh, ada pelapor lagi. Sekali lagi gue bilang, kayak Landak kemarin. Ini bukan salah polisi, tapi salah yang melaporkan menurut gue. Yang error tuh, kenapa dilaporin merah ikan? Ya nggak? Kecuali ikannya gigit tangan orang apa buntung, nah iyalah ya. Bener nggak? Tapi kalau ini kan ikannya adem ayam kan, bener nggak? Petugas ini menemukan ikan aligator gar ini ada di kolam pemancingan. Ternyata ini tuh di public space berarti, Bos. Nah ini yang agak sulit nih. Kalau kemarin landak kan ketemunya di rumah. Artinya kan ada cepu yang ngasih tahu kan. Bang, di rumahnya itu ada landak, Bang, gitu kan. Kalau nggak dia mana tahu kan? Nah ini orang banyak bisa tahu. Karena si gar ini ada di pemancingan. Pemancingannya yang punya Pak Piono ini ternyata. Oh ini gue baru tahu nih. Petugas kepolisian taunya katanya dari warga. Tapi warga sekitar kayaknya nggak mungkin gitu kata beliau. Selama ini nggak ada yang mempermasalahkan karena ini dipiara sendiri, nggak diperjualbelikan juga. Nggak pernah gigit orang juga gitu maksudnya kan. Jadi nggak ada yang masalahin. Dari petugas Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut dan Pasar Satuan Wilayah Surabaya mendatangi lokasi pada 22 Februari 2024. Sempat ditanyain sama petugasnya dari kelautan, apakah ada sosialisasi. Ternyata nggak pernah ada sosialisasi bahwa ikan ini dilarang. Jadi ini mirip sama kayak Panyoman kemarin, dia nggak tahu kalau landak itu dilindungi. Ini sama, Pak Piono ini nggak tahu bahwa ikan aligator gar itu dilarang. Ya. Pasti kalian bingung ya, bedanya dilarang sama dilindungi apa? Nih gue harus tahu bedanya ya. Dilarang itu ikannya dari luar negeri namanya. Jadi nggak boleh diimpor masuk kemari, gitu loh. Intinya itu makanya kenapa ikannya dilarang, karena ini ikan-ikan luar negeri. Takutnya kalau ada yang ngebebasin ini ke laut atau ke sungai, begitu invasif, dia makan makanan ikan lokal dan ikan lokal kita hilang, jadi punah. Takutnya itu. Kalau dilindungi, terbalik itu ikan-ikan Indonesia atau binatang-binatang dari Indonesia yang populasinya udah dikit, yang hampir-hampir punah, ya kan? Itu makanya dilindungi.
Contohnya kalau ikan mah, ikan Indonesia tuh apa belida Jawa gitu, itu dilindungi kan. Pari Himantura itu dilindungi karena mungkin populasi tinggal sedikit. Ya ikan laut mungkin ikan hiu pari gitu ya kan, itu kan dilindungi kan. Yang boleh ngambil atau yang boleh memanfaatkan ya hanya orang-orang tertentu. Kayak kemarin tuh Indomal ya, itu kan bisa ambil hiu pari itu buat public aquarium, itu punya izin gitu loh. Yang gua berenang sama hiu-hiunya itu loh. Itu ada izinnya, itu legal, resmi ya. Orang biasa nggak boleh ngambil. Takutnya kalau orang biasa ngambil itu hilang tuh, punah. Ngerti nggak? Itu dilindungi. Nah ini ikan dilarang nih. Jadi dilarang masuk karena takut dilepasin. Nah intinya begitulah ya. Paham ya? Paham! Sebenarnya selama itu nggak dilepasin, menurut gua nih, menurut humble opinion gua, ya masalahnya di mana anjir? Itu kan di kolamnya dia. Ya kan? Punya sendiri, dikasih makan sama dia sendiri, ya hobi aja, seneng gitu. Kalaupun dia buat pemancingan, ya itu kan dipancing, terus dibalikin situ lagi. Dipancing lagi, dibalikin situ lagi, bener nggak sih? Betul. Lebih aneh lagi, ini ikan aligator spatula nih. Kenapa aneh? Ntar gue jelasin. Karena nggak cuma ikan ini doang yang dilarang ya. Jadi, jaksa penuntut umum ini dia bilang bahwa hukumannya itu sebenarnya sudah memenuhi rasa keadilan ya. Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Kota Malang, Suudi, menyatakan bahwa putusan majelis hakim yang ada dinilai telah memenuhi rasa keadilan dan dinilainya cukup ringan karena cuma 5 bulan. Menanggapi rasa keberatan dari terdakwa, Suudi mengatakan suatu aturan hukum yang sudah ada dan ditetapkan maka masyarakat sudah dianggap tahu sehingga perbuatan Piono melanggar hukum. Oke, ya itu asumsi kan dianggap tahu apa enggak ya itu tergantung orangnya ya dia baca apa enggak kan peraturannya ya. Karena kan pas beli kagak ada peraturan itu. Bahkan sekarang aja orang masih ada yang jual kan. Kalau dia beli dia kira yang jual aja nggak ditangkap, kenapa gue ditangkap, bener nggak? Mungkin yang jual juga nggak kasih tahu ini ikan dilarang. Bisa, tapi kok dia bisa jual gitu maksud gua? Berarti yang jualnya juga nggak tahu. Berarti yang jualnya ada backingan. Udah lu jangan munafik lah. Ente hidup di mana? Kenapa munafik? Emang begitu anjir inilah hidup di dunia. Di dunia. Gue bilang di dunia. Ini tolong dikasih timeline ini ya anjir. Sensitif bener ini. Disinggung soal opsi restoratif justice yang tidak dilakukan terhadap terdakwa, dia menyampaikan bahwa perkara ini adalah limpahan dari Polda Jatim. Kemudian gak ada korban dan gak ada perdamaian. Ini kan deliknya formil. Orang yang memelihara ikan yang dilarang jadi tidak dipersyaratkan korban. Jadi perbuatannya yang dilarang. Gak ada korbannya, cuman ada cepuknya gitu loh. Jadi gak bisa damai. Maksudnya nggak bisa restoratif gitu loh. Restoratif kan biasanya kayak korbannya tuh kayak meminta pertanggungjawaban. Bukan, korbannya kayak memaafkan atau apa gitu loh, itu bisa. Ngerti nggak sih? Jadi mencabut tuntutan kah, atau misalkan dia sebagai tersangka mengaku atau membuka kasusnya sebenarnya gimana, itu restoratif kan namanya. Berarti ini hubungannya antara pelapor sama tersangka doang, nggak ada korban. Nggak ada korban. Jadi pelapor ini ngapain laporin? Pertanyaannya ngapain laporin? Kedua, polisinya atau di Poldanya ngapain nindak? Iri dengki kali. Nah itu, tahu dari mana lu iri dengki? Ini kan diskusi ya. Ini kita diskusi nih. Lu tahu dari mana dia iri dengki sama Pak Piono? Kayaknya gara-gara dia gede gitu. Gara-gara gede, dia pengen juga iri, pengen punya. Atau enggak saingan pemancingan sebelah? Nah itu maksud gua. Adakah bisnis atau sesuatu kegiatan yang dilakukan Pak Piono yang tidak berhubungan dengan sigar ini mungkin ya kalau pemancingan sih ada, tapi kan bisnis. Adakah yang orang nggak suka gitu loh? Atau sifat beliau nih ada nggak yang orang nggak suka? Misalkan ada orang nih pernah datang ke tempat dia terus diusir gitu, pergi Anda, jangan kesini. Ya, kon jancok kon gitu misalkan ya, terus baper gitu kan, anjir di pemancingan ada gar, kita laporkan dia, nah bisa gitu loh, bener nggak? Ya itu bisa juga. Putusan majelis hakim ini lebih ringan dari sidang agenda tuntutan yang disampaikan JPU Kejari Kota Malang beberapa waktu lalu. Harusnya 8 bulan penjara dan subsidi 2 bulan penjara atau dendanya 10 juta. Sebenarnya dendanya 10 juta gitu. Kalau KLHK kan kemarin ini beda kementerian ya guys. Landak itu di KLHK, ikan yang beginian tuh adanya di
KKP atau Kementerian Kelautan Perikanan. Jadi berdasarkan peraturan Kementerian Kelautan Perikanan nomor 19 Permen KKP itu 2020. Jadi ini pas Covid diperbarui. Jadi gue inget banget tuh kasusnya. Dulu tuh arwana masuknya BKSDA. Ikan-ikan arwana itu surat-surat izin masuknya BKSDA tuh sekarang pindah semuanya ke KKP, ke Kementerian Kelautan Perikanan. Peraturannya jadi dibuat tuh waktu pas zaman-zaman Covid itu loh. Iya kan? Iya. Jadi ini peraturan baru. Ada 75 jenis ikan yang dianggap membahayakan. Nggak cuma ikan, ini ada yang lain, ada kodok juga. Ya, mostly ikan tapi ya. Atau merugikan pemerintah, dianggap membahayakan atau merugikan. Pemerintah melarang memasukkan pembudidayaan, peredaran spesies ikan ini. Jadi nggak boleh diimpor, nggak boleh dikawinin, dan nggak boleh dijual. Intinya gitu ya. Dipiara kok nggak ada ya tulisannya ya? Boleh. Nggak tahu ya, lo harus lihat undang-undang lengkapnya sih. Kalau di sini sih nggak ada ya tulisannya nggak boleh dipiara. Berikut ini beberapa jenis ikan invasif yang dilarang dipelihara di Indonesia. Nih ya, banyak ya kalian lihat nih dari satu nih tabelnya nih ya. Oh ini di undang-undangnya nih ya, lampiran peraturan Kementerian Kelautan Perikanan nomor 19 tahun 2020. Pemasukan, pembudidayaan, peredaran, pengeluaran tuh, ya kan? Yang ikan membahayakan atau merugikan ke dalam dan dari wilayah pengelolaan pemeriksaan negara Republik Indonesia. Pemeliharaan kagak ada, Jir. Ya. Gue baru tahu nih, kagak ada kata-katanya. Gue kira ada kata-kata nggak boleh piara. Yang nggak boleh tuh impor, kawinin, jual di dalam negeri, atau ekspor. Nggak boleh. Berarti nggak salah dong orang ini. Kan orang ini cuma melihara. Kok gue bingung ya? Masa ya salah tangkep? Nggak tahu lah ya, mungkin hakim atau jaksa punya pemikiran lain lah ya. Oke. Ikan membahayakan atau merugikan. Ini banyak banget ya. Lihat kalian lihat ini dari atas nih ya. Dari Mitilidae, dari Trichomycteridae. Terus ada kodok juga. Nah, ini nih ikan-ikan yang paling sering kita ketemu ya. Vitatus, kagak boleh. Anda tahu nggak yang punya Vitatus? Banyak. YouTuber. Ya elah, banyak yang punya Vitatus, anjir. Dari tahun kemarin juga, lu pasti sering lihat di konten gua. Coba ditonton, ya kan? Goliath Tiger Fish, goli. Aduh, baru kemarin perasaan goli. Baru tadi tuh ada. Ada gede banget nih. Goli di Indo. Ada. Cari aja pasti ketemu. Aduh, Wolfish. Hopelias Malabar tuh, Goldfish Malabar, Wolfish Malabar. Ada yang punya. Cari betul-betul. Ada. Gak usah jauh-jauh nyari di mana Facebook gitu, gak usah. Cari saja di channel YouTube saya. Aduh, tapi gue gak nyaranin kalian kayak gitu ya maksud gue. Jadi, itu baru ikan nih, kita coba ke kodok lagi nih balik ya. Bullfrog. Oh. Tahu nggak bullfrog itu apa? Kodok. Suike, pernah makan suike nggak ente? Nah, itu berarti yang pernah makan suike tangkap tuh. Yang menjual maksudnya, itu kan American bullfrog, ini gambarnya aja ada ini. Bullfrog Amerika. Ya kok suike masih bisa, itu kan dilarang kan harusnya. Kan pembudidayaan nggak boleh. Bener nggak? Bullfrog, American bullfrog, bahkan sekarang ada yang leucistic. Tahu nggak? Ada pamnya. Ada pamnya, leucistic. Siapa tuh? Nonton di YouTube saya. Aduh, gue takut. Kalau begini gue takut, sumpah gue dicepuin orang anjir. Gue bukan nyepuin dia, gue cuma ngasih tahu aja. Maksudnya kayak di YouTube gue juga banyak yang dilindungi, yang dilarang-dilarang. Orang piara, Mas RZ. Gimana ya biar ini nggak sensitif ya? Orangnya nggak kita sebut kan, nggak apa-apa ya? Gulper. Nah, ini pernah ada nih YouTuber ngonten. Ada YouTuber satu dari ngonten dikasih tuh gulper. Oh. Jadi musuh gua semua ini mah, jangan disebut kali ya. Terus nih, yang sering-sering ya, kalau yang saya sih jarang ini ya. Rapaima. Ya, gua rescue, gua mah nggak tahu, gua udah minta tolong diangkut. Ada tuh di channel YouTube punya Mas A. Ya itu saya.
Tapi kan gue rescue itu mau nyerang anak kecil. Gue tahu ya kondisinya ya. Itu di kolam dulu ya. Mau nyerang anak kecil. Kalau nggak di rescue itu anak kecilnya bisa jatuh ya kan, kesepak apa emang agak bahaya, bisa patah tulang dan lain-lain kan. Orang tuanya sebagai orang tua yang baik, karena dia tahu gue punya skill untuk merescue hewan, enggak, makanya kan nge-rescue kita nggak pilih kasih. Gak cuma monyet, gak cuma ular, gak cuma anjing, ikan pun kita rescue. Gitu loh. Betul. Dia tahu gue punya fasilitas, ada tank gede dan lain-lain. Tolong ini di-rescue, terus gue ada surat perjanjian waktu itu. Kalau ini ada masalah, yang tanggung adalah ownernya. Karena dia yang beli dulu kan. Bukan saya yang beli, saya juga nggak mau ngerawat. Ngapain ngerawat gituan kan, ngasih makan, keluar duit. Sama Papiono juga sama, ngapain ngerawat gituan kan? Kasus kita yang capek ngasih makan, belum listriknya, belum airnya gitu loh. Bedanya cuma Papiono mungkin dulunya beli. Gua nggak beli gitu loh. Cuma terima rescuean untuk membantu orang tersebut karena gue punya skill untuk merescue ikan gede ini. Karena ikan gede ini tuh sebenarnya ringkih guys. Jadi ikan ini tuh kalau diangkatnya salah aja, gelembung renangnya pecah karena lompat kan. Terus oksigennya taruh oksigen di misalkan di fiber atau apa tanpa alat bius gitu ya. Coba aja lu pindahin ikan segede-gede gaban gitu, segede lu, ikannya segede badan lu lah. Pindahin itu ikan, kalau dia nyampenya itu hidup. Gua nih dari berapa ikan, 4 atau 5 ikan yang gua rescue yang selamat 1, orang masuk aja ke gigi toman mampus langsung ikan itu gimana? Gitu loh, itu ikan yang menurut gua ringkih guys. Terus ada lagi cana. Waduh. Nggak semua cana, ini ada cana argus ya. Cana argus. Ada tapi ada 3 ini nih, ada northern snakehead, ada ocellated snakehead, ada amur snakehead. Ada juga bullseye snakehead, ada giant snakehead. Giant snakehead nih gue kayak agak bingung ya. Ini masuknya ke cana marulius sebenarnya. Tapi ada juga yang punya marulius. Banyak. Anda inget nggak? Gue pernah ke konten nih. Ada anak kecil sama bapaknya lah intinya. Oh iya. Di situ ada. Terus Indian snakehead. Terus ada tetra juga bahkan ada long jaw. Coba gue jarang lihat ya. Terus ada juga cichlid tuh, Midas cichlid. Ah ini red devil. Anda pasti tahu red devil kan? Ikan yang kayak gini nih. Ikan ini ada yang punya, ada yang pemiliknya ada yang nggak ada pemiliknya. Bahkan ikan ini tergolong sudah invasif nih. Di Danau Toba. Membludak. Bagaimana, Me? Bagaimana? Bejima, bukan itu Makassar. Aduh, macam mana pula? Itu banyak sekali itu di Danau Toba. Coba, itu kenapa bisa begitu? Ya kan itu yang harus dievaluasi justru kan. Harusnya ditangkap dan dimusnahkan kalau Anda tega ya. Kalau gue penyayang hewan sih, gue mah nggak tega musnahin hewan tak bersalah. Ya ikan juga hewan anjir. Lu jangan hewan tuh cuma monyet, itu anjing yang mukanya kesian-kesian. Ikan juga sebenarnya punya nyawa gitu loh. Lu pilih kasih lu tuh hidup lu, bener gak? Yang diselamatkan hanya kucing yang mukanya lucu, memelas gitu. Kalau ikan potong aja palanya, emang begitu? Ya serem-serem dipotong. Serem-serem tidak boleh dibakar saja, emang begitu? Anda pilih kasih namanya. Semua satwa punya kesempatan untuk hidup. Jadi namanya hewan itu, bukan penyayang hewan pun harus sayang sama hewan. Karena kita itu hidup berdampingan di muka bumi ini. Gak cuma Anda doang, gak cuma manusia doang. Bener gak? Benar. Jadi selama dia itu masih punya nyawa, harus kita hargai. Jangan dipotong tanpa purpose, ngerti nggak? Kalau lu potong ikan tongkol gitu untuk dimakan, itu ada purpose-nya. Lah ini kalau aligatornya itu dipotong misalkan, diapain? Masa mau dimakan ya kan? Ikan aligator makan kayak nggak ada ikan lain, bener nggak? Menurut gua, my humble opinion. Green terror, banyak banget di mana-mana. Nah ini, peacock bass. Gua agak bingung gini deh. Peacock bass ada di status WA itu. Ini bingung banget gua. Coba ajak gua ke pasar ikan manapun di negara Republik Indonesia ini. 1-2 langkah kita akan langsung bertemu dengan peacock bass. Ajak gua ke pasar ikan manapun ya. Gua berani taruhan dah yuk. Cepet-cepet sama gua yuk. Sejuta-sejuta dah. Jalan ke pasar ikan manapun. Berani gua taruhan 10 langkah kita masuk. 3 langkah dah. 3 langkah masuk pasar itu. 1, 2, 3 kelihatan pas itu.
Pibas semua itu zaman sekarang itu bahkan harganya sangat murah. Karena banyak breeder yang bisa menangkarkan gitu loh. Jadi itulah kondisinya. Mungkin 2020 sama 2024 berbeda kondisi lapangannya. Jadi mungkin harus diupdate lagi undang-undangnya. Kayak kemarin itu Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam yang KLHK itu tahun 90 terus diperbarui 2019. Itu udah gak relevan gitu sekarang. Gua ngerasanya. Bener nggak? Jadi yang ini 2020 juga udah nggak terlalu relevan di 2024 ini. Harus ada pembaruan gitu dari peraturan ini. Terus ada apa lagi? Siklet nih banyak ya. Terus ada banded tilapia, nila. Nila bakar sambal terasi. Nila. Banded tuh artinya strip-strip gitu. Nila yang strip-strip lah intinya. Tidak boleh. Anda pernah makan nila bakar, jangan-jangan nila bakar Anda bukan nila merah. Nila yang strip-strip itu tuh juga dilarang. Bener gak? Nah, terus ada siklit-siklitan juga. Gua nggak tahu ya tilapia tadi bener apa enggak ya, tapi semoga ya bener. Nih, ada juga bullhead. Nah, terus ini common catfish. Gak tahu ya. Ini soalnya kayak nama ilmiahnya adalah Ameurus nebulosus. Nah, inilah kita masuk dah ke dalam kategori ini. Gar, Atractosteus, dan Lepissosteus. Ah, kena tuh. Kalau ada gambar ini kayak Florida gar sama alligator gar. Omega? Kagak lah. Alligator gar ya. Jalan sama gua ke pasar ikan. Yuk. 20 langkah lah. Ada pasti. Pasti ada baby-baby yang segini. Dan harganya mungkin masih 10-20 ribu. Ingat gak pasar ikan yang paling baru deh gua dateng? Ingat gak? Iya. Itu berapa titik ada tuh? Di depan sini ada, depan situ ada, belakang. Wah, itu kayak hampir kayak 10-20 tokonya ada di dia stok ini. Nah, ini yang paling gokil nih. Ikan sapu-sapu. Ada pernah makan yang terbuat dari ikan sapu-sapu? Pernah. Dilarang itu. Dilarang itu ikan. Nih, ikan sapu-sapu aja bahkan ada kontesnya kemarin. Bener. Coba kita cari dulu nama ilmiahnya ya. Pterygopleistis doang. Cuma sebenarnya nama ilmiah banyak ya. Ada apa gitu, terus ada pseuda, ada Precostomus, apalah banyak banget. Cuman ini nama ilmiah cuma ikan sapu-sapu titik. Kalau dari gambar ini kayak ikan sapu-sapu yang ada di kali ini, bos. Gambarnya ya. Tahu deh, anjir. Harusnya ditangkap juga. Ya. Banyak dong tadi. Nggak pakai apa. Nah, ini yang gue inget banget nih kayak Pterygopleistis ini tuh Gibicep. Gibicep masuk dalam Pterygopleistis ini gitu loh. Gibicep kan di setiap tank pemelihara ikan ada. Pasti. Mau piara mas koki, kita butuh Gibicep untuk memakan lumut karena itu pemakan lumut yang paling efektif. Predatoran, koi, bahkan ada koi yang piara Sangat Gibicep. berkontribusi banget dia. Karena kalau ikan sapu-sapu yang buat nggak bisa ini nggak bisa memakan dengan efektif lah, bisa cuma lambat gitu loh, lambat gitu loh. Makanya banyak yang masih piara Gibicep. Terus banyak banget piranha, Serasalmus, Pigocentrus. Kan kemarin ketemu piranha. Piranha banyak di mana-mana lah. Ada banyak banget lah pokoknya, susah gue jelasinnya. Yang punya tuh ada yang Kecil. lu yang ngomong. Ada yang bapak-bapak gitu loh. Gue cuma bisa ngomong begitu. Ada yang setengah ibu-ibu. Ada yang ibu-ibu. Ya dengan variasi umur yang begitu banyak lah intinya. Mau itu Serasalmus kek, Pigocentrus kek. Banyak banget guys. Nah, ini lebih banyak lagi. Silver dollar di mana-mana ini juga sama anjir, kayak itu apa? Aku ikan ada ya? Kayak pibas mirip-mirip. Aduh, banyak banget dah guys. Pokoknya capek dah kalau ngelihat ini ya.
Karena terlalu banyak. Dan ini tuh 75 spesies ini tuh benar-benar harusnya masih berlaku, guys. Makanya tuh zaman sekarang ini sama aja mau yang BKSDA, mau yang ini dari Dinas Kelautan apa, mereka tuh nggak bisa nangkep. Kan udah gue bilang, mereka itu bisanya bikin laporan atau ada laporan dari warga yang nangkep itu polisi. Jadi aparat penegak hukum yang bisa menangkap ya. Sekarang musimnya nangkep orang yang punya peliharaan ya. Ini karena kejahatan dan kasus korupsi udah gak ada lagi. Banyak ya. Kenapa bisa udah? Atau nggak mampu dan nggak berani nangkep penjahat asli dan koruptor. Atau pengalihan isu. Waduh. Bisa jadi. Apakah Benar. apakah kalau ikan dipeliharanya secara privat kan, pribadi. Kalau private jet Waduh. yang punya apakah pribadi? Wah, bahaya. Menurut Nawir Kaliling, ternyata benar bahwa ada negara yang lebih melindungi binatang daripada kemanusiaan. Ya dua-duanya harus dilindungi, kemanusiaan harus dilindungi, binatang juga harus. Tapi ingat, penjahat yang melukai, merugikan manusia, itu harus dihukum lebih besar dong. Lah, tapi kalau dua-duanya ini tidak merugikan manusia dan tidak merugikan binatang, anjir. Kalau dipelihara ya, kalau dipelihara. Kecuali ini dia nih melepaskan ke sungai gitu, itu merugikan ekosistem. Nggak langsung sih direct ke manusianya, tapi merugikan ekosistem. Kalau dipelihara kan sebenarnya kan menguntungkan. Nah, makanya kan binatangnya juga seneng, jadi nggak ada yang merugikan. Sebenarnya bingung juga kalau dihukum Kita kan. nggak stres juga. KMLSR 69, Pak korupsi aja Pak, udah untung. Duit banyak senang-senang dulu ya kan. Kalau berkelakuan baik bisa bebas. Maybe. Masih ingat nggak kasus korupsi orangnya di mana? Waduh. Apa iya masih dalam? Katanya. Katanya. Kita percaya masih. Lagi nonton di YouTube. Ampun Mbak. Bro, gue takut, gue bener takut. Masalahnya gue kayak kenal anjir. Jangan diomongin dah. Ini berkaitan sama naga-naga air. Ikan arwana maksudnya. Ini bercandaan ya, ini jokes. Stand up comedy. Jangan ditangkap gua karena begini-begini anjir. Kan kita penghibur, kan kita YouTuber, bikin lawakan aja pokoknya. Kadang bercandanya suka serius tapi. Enggak. Itu bercanda beneran, kadang bukan yang ini. Nah iya, makanya gue gak serius. Ini semua satu video bercandaan semua kok, gak ada yang beneran. Kita bercanda terus ini. Berita ini bohong ini. Ini beritanya bener, guanya bohong. Guanya bercanda-bercanda gitu loh. Beritanya bener ini kan udah diliput dari media bener. Fakhri, potret. Heran sama aturannya. Kenapa salah yang ada di pihak yang memelihara, bukan pihak yang menjual. Ini yang mesti gue omong dari tadi. Benar. Bukan penjual sih menurut gue yang salah. Siapa yang salah? Kenapa? Ini kan hewan dari luar negeri. Kenapa hewan ini bisa masuk Indonesia pada waktu awal-awalnya gitu loh? Berarti kan kerjanya tidak benar. Siapa yang kerjanya nggak benar? Pengamanan. Maksudnya? Wah, bukan gue yang ngomong ya. Berarti kan tidak dicek. Gimana emang bisa nggak dicek boxnya? Emang bisa bang nggak dicek boxnya bang? Bilangnya dok tahu. Gak bisa lah goblok. Kalau ikan nih gue kasih tahu nih caranya. Waduh. Yeah. Kita ibaratkan ikan ini adalah tahu ya. Ada tahu formalin, ada tahu biasa. Tahu yang biasa nih bagus kan? Nah, 10 tahu biasa, 2 yang ganti yang formalin. Gitulah. Gitu caranya. Kamuflase. Lu kurang berpengalaman hidup di dunia ini gimana sih? Di dunia ya, bukan di Indonesia ya. Di dunia. Dunia gaib, bukan di sini ya. Dunia lain. Dunia lain. Bisa rencana itu. Itu tahu. Tahu itu. Bukan ikan, itu tahu. Dari nyebut ikan nggak ada. Mama Iro, apa kabar pejabat yang pelihara hewan dilindungi? Nah, ini gue tuh kesel banget baca komentar begini tahu. Masa ini kasus-kasus ini dibandingin sama Alshad? Aneh menurut gua, Alshad itu punya izin loh, legal bos.
Ya itu gak apa-apa. Ente juga kalau urus izin kebun binatang pelihara beruang juga terserah lu. Ngerti gak sih? Itu memang boleh. Sirik. Kalau pejabat punya uang, itu boleh memelihara apa aja. Itu serius gua. Kenapa? Karena yang punya duit yang bisa melihara binatang. Dan lu miskin mau kasih dia makan apa? Bener nggak? Betul. Nih lu ngasih makan diri lu sekarang susah. Mau kasih makan harimau, mau kasih makan beruang. Caranya bagaimana? Kasih makan dulu anak istri, ya kan cari uang yang banyak. Nah baru impian-impian pengen punya harimau. Urus dulu izinnya. Nah itu baru bisa gitu loh. Ya itu memang begitu fakta dunia ini. Menyakitkan hati? Memang! Gitu. Jadi gimana? Emang begitu bos. Susah itu, susah untuk... Bukan punya duit, punya kuasa. Ya lu kalau mau piara hewan harus punya duit. Itu rules-nya. Ente mau punya mobil Lamborghini, ya harus punya duit. Kalau lu makan susah beli Lamborghini isi bensinnya pakai apa? Bener nggak? Benar. Ya kita ibaratkan gitu ya. Harimau singa, apalah, beruang apa. Jerapah itu kan Lamborghini itu hitungannya. Kan barang mewah itu. Kan itu nggak semua orang bisa beli. Bener nggak? Melihara kucing aja masih kurus. Wah lu parah lu, gak boleh gitu. Gak boleh begitu. Biar kucing dikasih nasi. Itu gak apa-apa. Yang gak boleh piara anak, kok makannya dog food? Waduh. Dibalik aja. Harus diikat yang gini. Terakhir nih, Tiffany Riani. Pak, maafin hukum di negeri ini ya. Tetap jadi baik, Pak, biar Tuhan yang balas mereka. Ya, hukumnya menurut gua perlu diubah undang-undangnya karena memang pada dasarnya kayak ini sama kayak kemarin yang gue bilang. Undang-undangnya perlu dibagi. Mana orang yang menjual, mengeksploitasi, mana orang yang sengaja gitu loh ya ini. Woi, gua memang ini pedagang satu dilarang atau pedagang satu dilindungi atau gua sengaja masuk dari luar negeri apa nyogok-nyogok siapa lah atau siapa gitu ya. Takut. Emang bisa disogok? Nggak tahu. Untuk mencari cuan. Nah, itu intinya untuk mencari cuan. Sama orang yang punya niat hati tulus, memang dia mau nge-rescue atau mau memelihara, emang mau untuk istilahnya ya merawat hewan ini dengan sepenuh hati karena dia mungkin senang atau karena juga dia mementingkan kesejahteraan hidup si hewan atau ikannya ini. Harus dibedain itu aturannya, nggak bisa itu dijadiin satu terus diambur-adulin gitu. Terus juga sekarang tuh kalau masalah ikan ini, ikan itu tuh banyak banget yang udah mix and match. Ini kita coba ngomongin aja ya, hybrid gitu ya, RTC. Ya, RTC hybrid banyak kan? Banyak. Pibas gitu di hybrid gitu, bisa kan? Bisa. Lah ya kayak hybrid gimana? Ayo. Kan nggak masuk. Legal dong berarti. Legal harusnya dong, kan nggak terdaftar. Nggak terdaftar di sini ya? Iya. Nah, itu. Nah, sebenarnya nih, setelah kita lihat lagi, aturan yang 2020 itu melarang untuk menjual ya, mengedarkan ekspor ya kan, dan impor. Sebenarnya tuh tahun 2014 sempat ada juga peraturan Menteri KKP tuh nomor 41 tahun 2014. Ini spesiesnya lebih detail guys. Kalau tadi pada SSP tuh kayak genusnya ini atau spesiesnya ini sub-sub di bawahnya tuh terikut di dalam situ. Kalau ini dijabarin lebih detail yang di tahun 2014. Memang ada juga sigar itu ada. Ya ini hampir semuanya mirip-mirip lah. Tapi bahkan nih kayak di sini peacock bass, blue azul, singu, peacock cichlid, kena semua itu sikla-sikla SP. Ya, jadi kayak di sini nih dijabarin lebih dalam lagi. Esok lucius, esok americanus, esok masquinongi. Anjing di semuanya dah. Goliath, armatus, pitatus, aduh semua ini dah. Di sini banyak lah ya. Jadi kalau mau tahu lebih detail peraturan-peraturannya apa aja, silakan di scroll sendiri di Google. Intinya begini ya, harusnya yang ditangkap adalah orang yang masukin pertama kali dah. Kalau itu udah berhasil dibudidayakan di sini, sudah banyak orang yang memelihara, itu peraturan harus menyesuaikan. Jadi harus diubah atau memang dimusnahkan semua ikan-ikannya. Gitu. Ya, intinya menurut gua kalau orang merawat berbeda dengan orang yang mencari cuan ya. Memang dia ingin merawat dan apalagi berhasil membudidayakan itu
asal tidak melepas ke alam itu merupakan tindakan positif dan tidak merugikan siapapun. Asal tidak dibuang ke alam. Jadi sekali lagi harus ditinjau ulang. Semoga kalian mempunyai pendapat dan suara yang sama gue. Kalau sama tolong di-share video ini ke sebanyak-banyaknya pecinta ikan lah ya. Pecinta ikan predator mana di KIPI, komunitas-komunitas mana lah ya. Semoga kalian setuju karena zaman dulu sahabat gua beberapa orang ya kayak Ko Anthony Jamvlog, mungkin si Bro Kenny, banyak banget lah ya sudah pengen bikin asosiasi aliansi untuk melawan ini aturan-aturan yang sudah tidak relevan ini. Jadi kalau kita itu tidak berdiri bersama-sama untuk mungkin ya biar aturan ini bisa disesuaikan, ini sampai kapanpun akan ada aja orang-orang iseng yang bisa ngelaporin Anda karena Anda pelihara ikan sapu-sapu, kibicep ya. Anda di rumah anak bocil, anak SMA, jalan main ke pasar P atau ke pasar J, kebeli tuh pibas, Tangkap. bawa pulang. Temen lu nggak suka kan, dilaporin ke polsek terdekat, bisa ditangkap langsung. Ya kita nggak mau penyalahgunaan hukum-hukum karet ini terjadi lagi. Jadi jangan sampai yang korupsi di penjara, bebas bayar denda goceng, yang pelihara ikan predator didenda 10 juta rupiah. Saya kurang ikhlas. Dan pasti begitu pun Anda. Ya, komen di bawah pendapat kalian. Jadikan ini pelajaran. Beliau, Pak Piono memang salah. Tapi hukum-hukum ini harus lebih bisa menyesuaikan. Audrey King of the Jungle. Let's protect our animals together. Bye-bye. Follow along my animal adventure dengan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga follow Instagram Audrey A. King of the Jungle dan juga TikTok. See you on the next adventure.